kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur nomor 13 ya. Mazmur 13 kita akan baca seluruh bagian ini. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya di dalam realita hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 13 ini merupakan salah satu mazmur ratapan yang paling pendek. Namun paling jujur mengungkapkan perasaan yang terdalam dari mazmur. Nah, saat itu pemazmur menghadapi tekanan yang sangat berat. Karena perbuatan musuh-musuhnya atau lawannya yang begitu menyakitkan dia, menderitakan dia, menyiksa jiwa dan fisiknya, membuat dia tidak tahan untuk menanggungnya. Nah, kita tidak tahu dengan pasti apa masalahnya. Mungkin karena Daud waktu itu dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Raja Saul. Karena Raja Saul iri kepada dia yang begitu dipuja-puja, dipuji-puji oleh begitu banyak rakyat pada saat itu. Nah, atau dia menghadapi masalah waktu itu, yaitu dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri yang berontak kepada dia dan yang mau membunuhnya. Nah, saudara, kita tidak tahu dengan pasti apa masalahnya. Tetapi masalah yang dihadapinya mendatangkan pergumulan yang serius. Masalah yang begitu baginya berat. Ya, menekan, menderitakan, menyiksanya secara batinnya, mental dan fisiknya. Dan Mazmur 13 ini merupakan jeritan hati pemazmur sebagai seorang yang percaya pada saat melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Kemudian dia bawa kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita mempelajari Mazmur 13 ini terlihat Alkitab tidak menutup-nutupi pergumulan manusia. Termasuk orang-orang yang percaya kepada dia. Sehingga Mazmur pasal 13 ayat 2 hingga ketiga memperlihatkan bagaimana pada waktu itu pemazmur mengungkapkan kata-kata berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi, sebanyak 4 kali. Nah, yang mengungkapkan perasaan Daud yang begitu serius, tertekan dengan begitu amat dalam, sangat berat. Dia merasa tersiksa, tidak kuat menghadapi, menanggung masalahnya. Dan dia mau segera keluar dari masalah yang menderitakan dia tersebut. Nah, saudara-saudara, di kehidupan kita ini, bukankah kita pun bisa mengalami masalah serius yang amat begitu menderitakan kita, menekan kita, baik secara fisik maupun mental kita. Yang membuat kita rasanya gak tahan. Dan hal ini merupakan masa-masa sulit di hidup kita. Bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit di hidup kita ini? Saudara, kalau kita perhatikan Mazmur 13 ini terlihat. Saat Daud menghadapi masa-masa sulit yang begitu menekannya, yang dilakukan Daud adalah yang pertama. Dia mengekspresikan perasaan atau emosinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya, apa adanya dirinya. Saudara, kalau kita pelajari Mazmur 13 dari ayat yang kedua dan ketiga, terlihat saat itu pemazmur ya sedang menjerit. Dia meratap
Dia tidak tahan dengan tekanan tersebut. Sehingga dia bertanya, berapa lama lagi kondisi yang tidak enak seperti itu berlangsung. Artinya dia ingin segera bisa keluar dari kondisinya. Saat itu Daud begitu jujur mengekspresikan apa adanya dirinya. Termasuk apa yang ada dalam pikirannya dan bagaimana perasaan hatinya, emosi yang melanda dia. Kalau kita perhatikan ayat 2 dan ketiga, di masa-masalah sulit tersebut dengan Daud dengan jujur mengungkapkan. Yang pertama, bagaimana pikirannya tentang Tuhan. Yaitu dia menuduh Tuhan sudah melupakan dia. Dia menuduh Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya terhadap dia. Artinya dia menuduh Tuhan sudah melupakannya, mengabaikannya, membiarkannya masa bodoh dengan dia. Daud jujur mengungkapkan yang kedua. Bagaimana perasaan hati atau emosinya. Yaitu dia ungkapkan, dia khawatir, dia sedih. Dia berteriak beratap, menangis, mencucurkan air mata sampai matanya tidak bercahaya. Artinya tidak bersemangat, tidak memiliki kekuatan menjalani hidup. Sepertinya mau tertidur dan mengalami kematian. Ayat yang keempat. Daud juga mengungkapkan yang ketiga. Bagaimana pikirannya tentang musuhnya, tentang lawan-lawannya. Yaitu musuh-musuhnya akan meninggikan diri atasnya. Mereka merasa menang karena sudah mengalahkannya. Dan lawan-lawannya akan bersorak-sorai merasa sudah menggoyahkannya. Terlihat di sini, Daud jujur mengekspresikan dirinya apa adanya. Dia tidak menyembunyikan perasaan hatinya, emosinya. Artinya dia tidak berpura-pura saat berrelasi dengan Tuhan. Dan dengan kejujuran Daud semakin besar kepada Tuhan, rupanya ini menumbuhkan kedekatannya kepada Tuhan. Ya, menumbuhkan kedekatannya kepada Tuhan dan menjadi yang juga semakin besar. Sehingga terjalin satu relasi sejati dia dengan Tuhan. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau ada sepasang muda-mudi ya pada saat berpacaran, mereka selalu memakai topeng terhadap pasangannya. Artinya tidak jujur apa adanya dirinya terhadap pasangannya. Tentu relasi mereka adalah relasi palsu. Penuh kepura-puraan dan relasi demikian itu sangat rapuh. Tidak bertumbuh menjadi relasi sejati. Sehingga kalau mereka membina rumah tangga, pasti relasi mereka rapuh. Yang rapuh tersebut akan menjadi satu bumerang di dalam rumah tangga mereka. Dan bahkan menghancurkan, menggagalkan rumah tangga yang mereka bina. Ya saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita memiliki relasi yang sejati dengan Dia. Maka Dia pun rindu. Kita umatnya bisa jujur mengekspresikan apa adanya kita. Kita jujur mengekspresikan diri kita, perasaan hati kita, emosi kita dan lain sebagainya. Termasuk pergumulan-pergumulan kita. Agar kita pun bisa mengalami proses iman, transisi iman di dalam relasi sejati dengan Dia. Saudara-saudara, harus diakui banyak masalah bisa terjadi dan menekan ya kehidupan kita. Sehingga kita pun mengalami perasaan atau emosi, antara lain kita bisa jengkel, marah, sedih, benci, menangis, mau berteriak dan sebagainya. Dan kalau kita dilanda perasaan atau emosi yang demikian, ingatlah, ini hal normal bisa melanda kita. Karena kita adalah manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Sehingga sebagaimana Allah memiliki perasaan, memiliki emosi, maka kita pun memilikinya. Bahkan emosi
yang diberikan Allah kepada kita berperan penting di hidup kita. Menurut Dan Allender dan Tramper di dalam bukunya The Cry of the Soul, mereka mengatakan demikian. Emosi adalah bahasa jiwa. Ya, lanjut mungkin. Emosi adalah bahasa jiwa. Mereka adalah teriakan suara hati untuk dapat memahami hasrat dan keyakinan yang terdalam kita. Kita harus belajar mendengarkan teriakan jiwa. Nah, dengan kata lain, emosi tidak boleh diabaikan perannya. Kalau kita mengabaikan emosi, sama saja dengan kita mengabaikan apa yang sebenarnya terjadi dalam hati kita. Jadi saudara, kalau ada orang percaya dengan jujur mengekspresikan perasaan hatinya, emosinya, ini bukanlah pertanda dia kurang iman. Justru dengan kejujuran tersebut dia bisa memiliki suatu relasi sejati. Saudara-saudara, banyak orang Kristen di kehidupan ini telah memakai topeng. Saat mereka sedih, kecewa, marah, tidak bisa terima kondisi karena kehilangan, mereka terus berusaha menyembunyikan perasaan atau emosi tersebut. Bahkan mereka terus mau menekannya dan tidak berani mengekspresikannya dengan jujur. Saat perasaan mereka mau meratap, menangis, berteriak, mereka pun menyembunyikan emosi-emosi tersebut. Dengan memakai topeng, tersenyum, berwajah gembira. Sepertinya tidak ada apa-apa, sepertinya semua baik-baik saja. Mereka menipu diri sendiri. Mereka berpura-pura. Mereka tidak jujur sebagaimana adanya mereka. Karena mereka takut dianggap sebagai orang yang lemah iman dan orang yang tidak beriman. Padahal kejujuran dalam mengekspresikan perasaan atau emosi ini bukan saja hal yang normal bagi manusia. Bahkan ini bisa menumbuhkan relasi sejati di hidupnya. Dan Tuhan menghendaki relasi sejati dengan umatnya. Maka umatnya pun perlu kejujuran. Mengekspresikan perasaan hatinya, emosinya kepada dia. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, apakah kita sudah mengekspresikan diri kita, perasaan hati kita, emosi kita dengan jujur di hadapan Allah? Sehingga pada saat kita berdoa, kita pun bebas mengekspresikan diri kita, mengekspresikan perasaan kita, emosi kita, apa adanya diri kita. Kalau kita mau menangis, menangis di hadapan Tuhan. Kalau kita jengkel, ungkapkan bahwa kita jengkel Tuhan. Kalau kita sedang marah, ungkapkan kepada Tuhan bahwa kita sedang marah. Kalau kita belum bisa menerima realita yang terjadi, ungkapkan kepada Tuhan. Kita belum bisa menerima realita yang ada ini. Kalau kita belum bisa mengampuni seseorang, ungkapkan kepada Tuhan bahwa kita belum bisa mengampuni orang tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita masih membenci seseorang, ungkapkan kepada Tuhan bahwa kita masih benci orang itu. Ya, kita mau datang memohon Tuhan bagaimana mengatasinya. Ya, wujudkanlah kehidupan apa adanya diri kita di hadapan Tuhan, termasuk di dalam kita mengekspresikan perasaan atau emosi kita di hadapannya. Saudara-saudara, saat Daud menghadapi masalah-masalah sulit yang menekannya, apa yang dia lakukan? Yang kedua, dia mendekat memohon Tuhan dengan mengungkapkan apa yang diinginkannya. Saudara-saudara, setelah pemazmur jujur akan kondisinya di hadapan Tuhan, dia mengalami peralihan dari menuduh Tuhan menjadi memohon kepada Tuhan. Terlihat dia berbalik arah menuju ke arah tujuan yang benar dan tepat. Yaitu datang mendekat Tuhan untuk memohon kepadanya.
Saudara-saudara, perlu diketahui peralihan Daud ini tidak terjadi secara otomatis. Tetapi ada proses transisi yang membutuhkan waktu. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan keempat, kita menemukan ada ruang kosong. Berarti pada saat itu ada waktu di mana Daud menjalani proses transisi dari imannya. Dan itulah waktu baginya untuk beralih. Untuk beralih dari menuduh Tuhan menjadi mendekat untuk memohon kepada Tuhan. Dapat dikatakan ruang kosong di antara ayat 3 dan 4 tersebut adalah waktu yang dipakai untuk proses transisi imannya. Saat itu mungkin ia bernapas panjang, dia berdiam, dia mengusap tangisannya, kemudian setelah itu dia kembali pada proses transisi dari imannya. Dapat dikatakan Daud benar-benar mengalami proses transisi iman. Dari hati awalnya menuduh Tuhan, berubah mendekat Tuhan untuk memohon kepadanya. Dan transisi iman ini mengiringnya memohon kepada Tuhan, mengungkapkan apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, terlihat ada 3 permohonan yang diminta Daud. Yang pertama, dia memohon agar Tuhan memandangnya dan menjawabnya. Artinya, tidak mengabaikannya. Mau berpaling kepadanya, mau menaruh untuk menaruh perhatian yang penuh, dia mau menaruh perhatian yang penuh kepadanya untuk mendengar dan menjawabnya. Jadi dia ingin Tuhan berpaling, Tuhan menaruh perhatian penuh untuk mendengar dan menjawabnya. Dan ia pun memohon kepada Tuhan yang untuk mengembalikan kecerahan pada matanya. Maksudnya menghapus air matanya dan mengembalikan kilauan di matanya. Artinya, dia memohon agar Tuhan memulihkan dia, menguatkan dia dan menyegarkannya secara rohani dan jasmani. Dan yang ketiga, dia mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Daud menyadari ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia. Tetapi kini seolah-olah berkat Tuhan berpindah kepada musuh-musuhnya, kepada lawannya. Hal ini terlihat di ayat yang kelima. Mereka sepertinya menang, bersorak-sorak, sementara dia menderita. Maka Daud memohon berkat Tuhan diarahkan kepadanya. Terlihat di dalam ayat 3 dan 4, di masa-masa sulit yang dilakukan Daud ialah dia mendekat kepada Tuhan untuk memohon kepadanya. Agar apa? Agar memperhatikannya, memulihkannya, dan memberkatinya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di saat saudara mengalami masa-masa sulit, apa yang dilakukan oleh saudara dan saya? Apakah saudara dan saya juga mendekat kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk menolong kita? Atau saudara justru mengabaikan Tuhan, sehingga tidak memohon kepadanya, atau kita masa bodoh akan pertolongan daripadanya? Saudara-saudara, normal bisa terjadi. Kalau kita menghadapi masalah yang menekan kita, kita terbawa emosi, sehingga kita sedih, marah, jengkel, bahkan menuduh Tuhan. Namun kemudian, sudahkah kita beralih ke arah tujuan yang benar dan tepat? Yaitu mendekat kepada Tuhan, memohon kepadanya agar menolong kita. Saudara, saya pernah bertemu ada anak Tuhan yang sakit. Dan dia terus menerus mengeluh. Hari-harinya diisi dengan mengeluh. Sepertinya dia memiliki kehidupan mengeluh tersebut. Sehingga dia pun terus hanyut di dalam keluhannya. Dia tidak segera berbalik ke arah tujuan yang benar dan tepat. Yaitu untuk mendekat kepada Tuhan, memohon kepadanya agar menolongnya mengatasi kondisi tersebut. Pernah juga saya diinfokan seseorang
bahwa ada seorang jemaat yang rajin beribadah dan terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi sayangnya saat-saat dia mengalami kesulitan, dia selalu pergi mencari orang-orang pintar yang dianggapnya berilmu, baik itu dukun, peramal dan sebagainya, untuk meminta pertolongan mengatasi kondisinya. Saya sedih mendengarnya. Karena sebagai seorang anak Tuhan, di masa-masa sulit semestinya dia justru mendekat kepada Tuhan untuk memohon kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita itu maha kuasa. Dan dia itu hidup. Serta dia sangat mengasihi kita manusia dan sudah dibuktikannya. Sampai dia rela datang sebagai Yesus Kristus untuk menebus manusia berdosa. Menebus kita, menebus saudara dan saya. Jadi Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak mungkin mengabaikan kita dan tidak menolong kita umatnya ini. Dia bahkan mampu untuk diandalkan dan menjadi sandaran hidup daripada umatnya di setiap musim kehidupan kita, termasuk di masa-masa sulit yang kita hadapi. Saudara-saudara, sudahkah kita juga bertumbuh ke arah memiliki relasi sejati dengan Tuhan? Sehingga kita pun memiliki kedekatan dengan Tuhan. Untuk memohon kepadanya, mengandalkannya untuk menolong kondisi kita. Saudara-saudara, di saat Daud menghadapi masalah-masalah sulit, yang dilakukannya yang ketiga. Dia memilih percaya pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur pasal 13, di antara ayat 5 dan 6 terlihat ada jeda, ada istirahat, ada ruang kosong. Sebagaimana tadinya di ayat 3 dan yang keempat. Mengapa? Karena pada saat Daud meratap, dia membutuhkan waktu. Artinya dia tidak terburu-buru. Dia membutuhkan waktu. Dan disinilah terjadi proses transisi imannya. Saudara, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Daud untuk berpindah dari awalnya dia menuduh Tuhan di ayat yang pertama, sampai pada akhirnya ada penerimaan untuk percaya pada kasih setia Tuhan, yaitu di ayat yang ke-6. Namun yang terpenting akhirnya Daud sampai juga pada penerimaan, yaitu ayat yang ke-6. Namun ayat yang ke-6 dimulainya dengan kata tetapi. Nah, kata ini mau mengungkapkan tetapi meskipun perasaan saya bla bla bla. Tetapi meskipun keadaan saya bla bla bla. Tetapi meskipun musuh-musuh saya bla bla bla, saya percaya pada kasih setia Tuhan. Ini ayat yang ke-6. Terlihat di sini Daud memiliki keyakinan yang sangat teguh pada kasih setia Tuhan. Sehingga dia juga yakin ada keselamatan daripada Tuhan. Ada kebaikan daripada Tuhan. Ada berkat daripada Tuhan yang akan terus mengalir di dalam hidupnya. Saudara-saudara, harus diakui, keyakinan Daud ini di ayat 6 ini merupakan perubahan yang begitu drastis. Karena awalnya dia menuduh Tuhan di ayat yang kedua. Dan rupanya dalam proses keluhan dia di Mazmur 13 ini, Daud mengalami transisi iman. Dan Tuhan mengingatkannya untuk memilih apa yang benar. Dan akhirnya dia memilih percaya pada kasih setia Tuhan. Dan ini dijadikannya sebagai tekad imannya. Dan dengan tekad imannya ini kemudian membawanya pada tindakan iman yang bisa bersorak-sorak dan bernyanyi untuk Tuhan. Saudara-saudara, harus disadari ya, bahwa iman daripada Daud ini bukanlah iman yang buta. Namun iman yang jelas berakar
pada keyakinannya akan Tuhan yang dia ketahui, Tuhan yang dia kenal. Saudara-saudara, di sejarah hidup Daud, dia selalu mengalami kasih setia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penyelamatan daripada Tuhan. Ini merupakan pengalaman hidupnya. Sehingga menjadikan dia mengenal siapa Tuhan yang dia ikuti. Mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. Sejak dia masih seorang gembala ternak. Sampai dia menjadi seorang yang berpengaruh di Israel. Dia mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Tuhan terus menerus dengan setia menyertainya, menuntunnya, menjaganya, menolongnya, memberkatinya. Sehingga ia pun bisa terus memenangkan peperangan yang dipimpinnya. Ya, Daud sudah mengalami kasih setia Tuhan yang memberi penyelamatan kepadanya, yang memberi banyak kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Maka dengan pengenalannya akan Tuhan yang dia ketahui ini, tidak heran Daud memilih untuk percaya kepadanya. Membiarkan hidupnya kembali dituntun oleh kasih setia Tuhan saja. Sehingga pada saat itu dia tidak peduli lagi dengan kondisi yang dia lihat. Kondisi yang masih sama, belum ada perubahan. Dia memilih untuk percaya akan kasih setia Tuhan saja. Yang akan mengatur, memimpin seluruh perjalanan hidupnya. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, bukankah kita pun sudah banyak mengalami adanya kasih setia Tuhan di hidup kita. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua hanya karena adanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan sudahkah pengalaman kita adanya kasih setia Tuhan di hidup kita ini menjadikan kita pun yakin sekali, percaya sekali bahwa di masa-masa sulit seperti apapun di hidup kita pasti juga ada kasih setia Tuhan bersama kita. Apakah kita teguh percaya akan hal ini? Saudara-saudara, memang kalau kita mengamati Mazmur 13 dari ayat pertama sampai ke-6, terlihat Daud telah mengalami transisi iman dari awal yang menuduh Tuhan, minta kepada Tuhan, kemudian dia menerima Tuhan di hidupnya. Dan akhirnya berakhir dengan dia berdamai dengan Tuhan. Dia memilih percaya pada kasih setia Tuhan saja. Dan akhirnya ia pun bisa menilai kondisinya secara positif. Dia bisa memiliki pengharapan hidup, kekuatan hidup, sukacita dalam hidup yang memampukan dia bersorak-sorak, menyanyi walaupun saat itu masalahnya masih sama, tidak ada perubahan. Ya, suasana hatinya yang berubah, cara pandangnya yang berubah, responnya terhadap masalah, terhadap penderitaannya pun mengalami perubahan. Dia kembali menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki kekuatan, memiliki semangat hidup di dalam perjuangannya menjalani hidup yang dia lalui. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Di kehidupan ini banyak masalah bisa menekan kita, baik itu masalah pergaulan, pendidikan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, ya maupun politik dan sebagainya. Saat-saat kita menghadapi masalah yang berat menekan kita, saat kita menghadapi masalah-masalah sulit di kehidupan ini, apakah kita memilih percaya pada kasih setia Tuhan? Saya pernah tersentuh saat mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan. Dia seorang ibu muda, suaminya meninggal pada saat anak-anak mereka masih kecil. Ya, anak pertama umur 8 tahun waktu itu, anak kedua umur 5 tahun,
dan anak ketiga berumur 3 tahun. Dan dia harus berperan sebagai orang tua tunggal. Menjadi bapak sekaligus ibu bagi anak-anaknya. Dan dia pun harus ekstra bekerja. Agar dia dapat menghidupi ketiga anaknya dan menyekolahkan mereka. Saya melihat ibu ini memiliki kekuatan yang begitu luar biasa di dalam dia menjalani hidupnya. Baik pada saat dia menghadapi masa-masa sulit di hidupnya atau di hidup anak-anaknya yang mengalami kesulitan maupun di dalam pekerjaannya dan sebagainya. Saat bertemu ibu ini saya bertanya, kenapa dia bisa memiliki kekuatan yang luar biasa atas masalah-masalah yang dihadapi? Dia menjawab, karena dia percaya adanya kasih setia Tuhan di hidupnya. Dan ada kebaikan Tuhan yang pasti akan mengalir di hidupnya. Maka tidak heran sampai hari ini dia memiliki kekuatan yang begitu luar biasa menjalani hidupnya. Bahkan hidupnya bisa menginspirasi banyak orang. Bisa membantu banyak orang yang terkena masalah, yang menghadapi masa-masa sulit. Saudara-saudara, hari ini kita sama-sama menyadari bahwa kondisi di dunia ini tidak baik-baik saja. Banyak masalah telah terjadi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yaitu di Indonesia, di negara kita ini. Kalau kita mengikuti berita-berita di media massa, terlihat kondisi moral manusia, kondisi pekerjaan, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi politik, kondisi keamanan dunia. Semuanya tidak baik-baik saja. Bahkan banyak orang berkata, kita sudah masuk di masa-masa sulit. Bagaimana kita umat Tuhan menghadapi kondisi di masa-masa sulit ini? Bisakah kita belajar dari Daud? Bagaimana dia meresponi masa-masa sulit yang dihadapinya? Yaitu dia dengan jujur, apa adanya dirinya. Dia bawa seluruhnya, keluh kesahnya, pergumulannya, ya masalahnya, penderitaannya, rasa tersiksanya kepada Tuhan. Untuk memohon kepadanya. Sambil tetap memilih untuk percaya teguh pada kasih setia Tuhan yang mampu diandalkan. Sehingga dia bersandar penuh dan mengandalkannya yang mampu memberikan pengharapan dan sukacita sejati di kehidupannya. Amin.